Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Tema firman Tuhan saat ini adalah Amazing Grace. Dengan judul oleh anugerahnya Anda dipilih menjadi miliknya. Banyak orang mengira bahwa menjadi seorang Kristen adalah pilihannya. Mungkin saja menjadi orang yang beragama Kristen bisa merupakan pilihannya oleh karena menikah dengan orang beragama Kristen. Jadi orang tersebut menjadi Kristen karena pernikahan. Bisa pula orang pindah agama masuk agama Kristen karena faktor lain. Tidak kurang juga orang beragama Kristen karena kebetulan lahir dalam keluarga Kristen. Namun, beragama Kristen dan menjadi pengikut Yesus atau murid Yesus adalah hal yang berbeda. Bisa saja seorang beragama Kristen tetapi sesungguhnya bukanlah murid Yesus yang sejati. Hanya pengagum atau penikmat status sebagai orang Kristen. Banyak pengikut seperti ini yang berbondong-bondong ikut Yesus karena menikmati mujizat dan kesembuhan dan penyediaan-penyediaan lain seperti makanan, minuman, dan mujizat yang lain. Namun pada saatnya pengikut seperti ini akan meninggalkan Yesus. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini kisah seputar kehidupan orang Kristen yang mengikut Yesus karena penyediaan Yesus, karena mujizat Yesus, pertolongan Yesus. Tapi ketika Yesus mengajarkan kebenaran, mereka tidak mampu menerimanya. Mengapa mereka meninggalkan Yesus? Dalam kisah ini Tuhan Yesus sendiri menyampaikan dalam Yohanes 6 ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ternyata walaupun mereka mengikut Yesus, bahkan menjadi murid Yesus, tetapi tidak percaya. Seperti banyak orang yang beragama Kristen, bahkan bisa dipercayakan tugas pelayanan dalam gereja, tetapi tidak percaya. Atau percaya hanya di bibir saja, tetapi tidak dari dalam hatinya. Bahkan akhirnya, orang seperti ini kemudian mengkhianati Yesus. Yesus sudah tahu sejak awal siapa yang sungguh-sungguh menjadi pengikutnya dan siapa yang bukan. Siapa yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dan siapa yang tidak sungguh-sungguh percaya. Semoga tidak ada yang mendengar dan mengikuti ibadah ini yang hidup Kristennya seperti ini. Bertobatlah sebelum terlambat. Dari kebenaran ayat ini, jelaslah bahwa menjadi orang Kristen sejati, yaitu orang yang dipilih, menjadi orang percaya yang sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, adalah pilihan Bapa kepada seseorang. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Yesus Kristus dalam Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Dengan demikian jelas bahwa menjadi pengikut Yesus sejati bukanlah kehendak orang, bukan karena kebaikannya, bukan karena sukunya dan sebagainya, melainkan karena semata-mata karunia Bapa kepadanya. Bapalah yang mengaruniakan suatu keinginan, suatu kerinduan, suatu respon positif terhadap Injil yang ia dengar. Lalu ia datang kepada Yesus untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak ada seorang pun, manusia pun yang dapat datang dan menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya jika Bapa tidak menggerakkan hatinya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Hal serupa diungkapkan oleh Yesus dalam doanya kepada Bapa menjelang disalibkan. Dalam Yohanes 17 ayat 6. Aku sudah memperkenalkan Bapa kepada orang-orang dari dunia ini yang sudah Bapa berikan kepadaku. Mereka adalah kepunyaan Bapa dan Bapa sudah memberikan mereka kepadaku. Mereka sudah menuruti perkataan Bapa. Orang-orang yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya adalah orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya. Mereka adalah kepunyaan Bapa di dalam Yesus Kristus. Jika demikian, apakah Allah pilih kasih bagi manusia? Ada yang dipilih dan ada yang ditolak. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 9:14, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Allah yang maha tahu mengenal setiap orang, sikap hati setiap orang, dasar hati setiap orang. Dia memiliki kuasa dan hak untuk memilih seseorang untuk datang kepada Yesus Kristus, seperti firman Allah kepada Musa yang dikutip Rasul Paulus selanjutnya dalam Roma 9:15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Roma 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang,
tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ayat 18, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Mengapa demikian? Dia yang berdaulat atas segala ciptaannya telah mengeraskan hati seperti kepada Firaun, tetapi berbelas kasihan kepada keturunan Yakub untuk menjadi umatnya. Tentang kedaulatan Allah atas ciptaannya, Paulus mengungkapkan dalam Roma 9:21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ayat 22, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Ayat 24, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan dari antara orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Wow, anugerah Allah sungguh begitu luar biasa atas kita, sehingga mendapat kesempatan dan kehormatan untuk memiliki akses kepada Bapa Pencipta langit dan bumi melalui Yesus Kristus yang kita percaya dan kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apabila Anda dan saya saat ini telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dari dalam hatimu dan menjadi murid Yesus, ingatlah bahwa semua terjadi hanya karena kemurahan hati Allah. Jangan pernah menyia-nyiakan kemurahan dan kebaikan hati Allah. Apabila ada di antara Anda yang mengikuti pemberitaan firman ini yang merasa jiwanya kosong, hidup tidak berarti, dan sedang mencari kebenaran sesungguhnya untuk mengisi kekosongan jiwamu, Anda sedang rindu dan haus kepada Tuhan Pencipta yang sesungguhnya untuk menerima anugerahnya, percayalah, Anda adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk datang kepadanya. Jangan menunda, segeralah datang kepadanya dan berseru dalam doa kepadanya, Tuhan, tolong selamatkan saya dari kekosongan jiwaku dan ketidakpastian hidupku. Saya rindu menerima anugerah-Mu. Saya rindu berjumpa dengan kasih-Mu, kuasa-Mu dan kebenaran-Mu yang sesungguhnya dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.